Namaku Aprila Prana, dan semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, cerita kali ini datangnya dari sebuah rumah Belanda yang agak besar. Ya, tepatnya di Jawa Tengah. Halamannya luas dan ada halaman belakangnya juga. Dan halamannya ini ya lebih besar dari bangunannya. Intinya kayak rumah-rumah zaman kolonial lah ya. Dan yang tinggal di sini itu namanya Tante Mila. Dia ini tinggal sendiri di sini karena ya dia ini sudah pisah sama suaminya dan semua anak-anaknya udah pada mengerantau ke Jakarta sekitar tahun 2017. Jadi keponakan Tante Mila ini mudik ke Jawa Tengah. Jadi namanya Nisa. Dan Nisa ini cuma berdua sama ayahnya. Dan pas Nisa di sana, karena ya pas terakhir kali dia di sini, pas dia ini masih kecil. Dan buat bernostalgia, dia ini keliling-keliling rumahnya. Dari ruang tamu, ruang makan, kamar-kamar, sampai ke halaman belakang. Dan semuanya satu-satu dilihatin. Dan pemandangan Nisa berhenti di halaman belakang. Jadi dia ini ngelihat kalau ada pohon yang besar banget dan kayak ada rumah. Jadi kayak rumah pohon lah ya. Dan pas Nisa ini ngelihat dari jauh, dia ini senang kan. Nah, ada tempat nih buat nyantai-nyantai pas sore-sore di atas rumah pohon itu. Akhirnya Nisa berniat buat mendekatin rumah pohon itu. Tapi pas setengah jalan, Nisa melihat kalau ada perempuan yang nggak pakai baju, yang kayak duduk-duduk di balkon rumah pohonnya. Dan Nisa juga bisa melihat karena dia ini masih setengah jalan ke pohon itu. Jadi karena kaget, dia ini refleks balik badan dan balik lagi ke rumahnya. Dan Nisa di sini kagetnya ya karena bukan setan, tapi ya kayak gimana ya? Takutnya kayak ada tamu gitu di rumah Tante Mila. Akhirnya Mila ke ruang tamunya buat nanya langsung ke Tante Mila. Pas dia ini ketemu sama Tante Mila di dalam, Nisa langsung nanya dengan nada panik. Ente, kok ada orang di atas rumah pohon dan dia kok nggak pakai baju sih? Mendengar itu, Tante Mila cuma ketawa-ketawa, balas jawab, kamu cuma salah lihat kali. Kan di sini cuma kita bertiga sama bapakmu. Udah, kamu jangan dekat-dekat ya ke rumah pohon itu. Soalnya belum diberesin ke dalamnya. Pas mendengar omongan Tante Mila, Nisa ya masih nggak percaya. Karena apa yang dilihatnya tadi itu ya jelas banget. Tapi ya Nisa nggak ambil pusing dan langsung lanjut main di dalam rumah. Malamnya pas Nisa ini mau tidur, jadi di rumah ini jumlahnya ini ada 6 kamar. Mereka semua ini tidur satu orang satu kamar. Nisa milih kamar di belakang dan ada jendela yang agak besar. Dan kalau tirainya ini dibuka, view-nya ini ya langsung ke halaman belakang. Tepatnya ke arah pohon itulah. Dan karena si Nisa ini juga nggak takutan, jadi dia bukain aja tirainya ke arah rumah pohon itu. Dan akhirnya dia tidur. Nah, pas dia lagi tidur ini, dia ini mimpi. Dan mimpinya ini nyata banget. Kayak kejadian dia yang tadi, dan keulang lagi. Dia ini lagi jalan ke arah rumah pohon itu, dan dia berhasil naik ke rumah pohonnya. Dan pas dia ini naik, dan mau ngeliat ke dalam, dia ini ngelihat di dalam rumah pohon ini banyak darah. Si Nisa langsung kebangun dari tidurnya, dan pas dia kebangun udah jam 6 pagi. Dan pas dia bangun, dia malah tambah penasaran sama rumah pohon itu. Sekitar jam 12 siang, mereka bertiga makan di meja makan. Dan pas udah selesai, langsunglah Nisa nanya-nanya sama Tante Mila. Ente, awal rumah pohon itu gimana? Dan siapa yang ngebuatnya? Dan Tante Mila cuma ngejawab, oh, itu udah ada kok dari masa buyut-buyut kita dulu. Soalnya kan rumah ini udah ada dari zaman dulu. Dan Tante di sini cuma nurusin aja. Karena nanti sayang kan kalau nggak dipakai jadi terbengkalai kan. Jadi ya rumah pohon ini udah ada dari Nisa kecil. Tapi ya dia ini kayak lupa. Karena ya udah lama banget. Sekitar 20 tahun yang lalu. Tante Mila juga ngebilang kadang kalau dia ini kesepian, dia ini suka ngajak-ngajak anak-anak komplek buat main ke rumahnya. Kayak main bola di halaman belakangnya. Karena Tante Mila ini niatnya ini pengen rumahnya ini jadi hidup lagi. Tapi sekarang ya udah jarang kata Tante Mila anak-anak tetangganya pada main. Dan Tante Mila juga nggak tahu kenapa. Dan mereka ini jarang lah lewat-lewat di depan rumah Tante Mila. Karena Nisa ini juga kesepian di situ, akhirnya dia bilang sama Tante Mila,
Ya udah tante, nanti sore aku ajak deh anak-anak di sini main ke sini lagi. Wah, bagus itu, balas tante Mila. Nah, sekitar jam 4 sore, akhirnya si Nisa keluar rumah. Dan gak jauh, kira-kira jarak 4 rumah, Nisa ngelihat kalau ada anak-anak kecil lagi main bola di sana. Terus diajak dong sama Nisa, main di rumah tante aku yuk. Terus anak-anak itu mau. Dan pas udah ngikutin Nisa ke depan rumahnya, pas Nisa mau buka gerbang, salah satu dari mereka bilang, rumahnya Bu Denila ya? Terus Nisa ngejawab, iya, ayo kita main di halaman belakangnya. Dan si anak ini langsung bilang, enggak ah, aku pernah lihat setan di rumah pohonnya. Makanya dia ini nggak mau ke sana lagi. Dan ngedengar itu, Mila malah jadi makin penasaran. Dan dia cocok-cocokin sama kejadian kemarin. Dan akhirnya Nisa ini ngeming-ngemingin sama anak-anak ini. Nanti kalau main di sini, aku kasih es krim deh. Dan anak-anak itu langsung setuju. Dan pas ngelihat Nisa ngebawa anak-anak itu ke rumahnya, Tante Mila senang banget dan langsung nyiapin cemilan, minum-minuman, dan sebagainya lah buat anak-anak ini. Sekitar jam 5 sore, Nisa yang lagi nemenin mereka dari pinggir, dia ini ngeliatin ke arah rumah pohon itu terus. Dengan harapan dia ini ngelihat sosok perempuan yang dilihatnya kemarin, tapi ya nggak muncul-muncul. Dan akhirnya dia ini ngajak satu anak kecil, namanya Dika. Dika, ayolah kita nonton bolanya dari atas rumah pohon yuk. Pasti seru. Dan mendengar itu, yang namanya anak-anak melihat rumah pohon, pasti seneng kan? Dan si Dika ini kebetulan salah satu anak yang gak tahu tentang rumor-rumor rumah pohon itu. Dan dia ini mau-mau aja lah diajak Nisa. Dan di situ posisinya si Tante Mila juga nggak ada di halaman itu. Jadi naiklah mereka berdua. Si Dika naik duluan, lalu disusul sama Nisa. Dan pas naik ternyata rumah pohonnya ini kosong. Nggak ada apa-apa selain debu-debu yang nempel. Nisa juga heran kan, kata Tante Mila belum diberesin. Nah, orang mau beresin apa? Di dalam aja kosong isinya. Akhirnya mereka berdua nontonlah dari atas. Dan pas lagi seru-serunya nonton, dan salah satu anak yang namanya Taufik, dia ini teriak-teriak, "Woi Dika, turun, turun!" Dan si Nisa langsung teriak dari atas, "Kenapa sih emang? Kenapa sih emang?" Karena si Dika panik, jadi dia ini cepat-cepat turun dari rumah pohon itu. Lalu si Taufik bilang, udah, ayo kita pulang. Si Dika naik tuh ke pohon itu. Dan si Dika yang sedang turun dari pohon itu jatuh ke bawah. Padahal dia ini masih baru turun sekitar 1 tangga. Dan pohon ini juga posisinya tinggi banget. Akhirnya semuanya panik dan langsung lari ke arah Dika. Dan si Dika ini panik banget. Dia ini teriak-teriak, aku didorong cewek. Taufik tuh langsung bilang, ya udah, ayo kita pulang aja langsung. Dan sambil menggendong tubuhnya Dika, Nisa ini kaget. Terus dia ini nanya sama si Taufik, Taufik ceritain dong sama aku, ada apa sebenarnya? Dan akhirnya diceritain lah sama si Taufik. Iya, jadi tahun lalu aku sama teman-teman juga main bola di sini kak. Tapi kita ini berhenti semenjak teman kita, namanya Agung, dia naik ke rumah pohon itu, dan dia ini ngelihat di sana ada perempuan yang gak pakai baju dan berdarah-darah, serta mukanya yang bercabang. Karena itu, si Agung jatuh dari rumah pohon itu. Dan setelah pulang dari situ, si Agung langsung sakit-sakitan dan gak sembuh-sembuh. Dan katanya, ibunya Taufik ini bilang ke Taufik, buat jangan ke sana lagi, karena di tanah, tepatnya di bawah pohon itu, ada mayat perempuan yang dilecehin terus dibunuh secara tragis. Dan dikuburnya itu pas tengah hidup. Dan karena itu katanya semua tetangganya Tante Mila ini udah pada pindah. Karena semuanya benar-benar diganggu. Dan Nisa juga gak tahu apa sebenarnya Tante Mila ini tahu kejadian ini apa enggak. Dan isunya sih sosok ini sering ngeganggu anak-anak dan tetangganya Tante Mila. Serta tamu-tamunya Tante Mila lah. Oh, ya udahlah, ayo kita antar si Dika ke rumahnya, sahut Nisa. Dan teror hantu tanpa baju ini masih belum berhenti dan terus berlanjut. Kita sambung ke bagian keduanya ya, teman-teman. Nah, gimana? Seru nggak? Ya, subscribe ya kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.